Namo Buddhaya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan bahagia. Masih ingatkah kalian? Sebelumnya kita telah bersama-sama belajar mengenai bagaimana kehidupan remaja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan remaja. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian mampu menyimpulkan permasalahan kehidupan remaja dalam agama Buddha. Masa remaja sering disebut dengan masa peralihan atau masa pencarian jati diri. Pada masa ini, remaja akan berhadapan dengan masalah dunia yang mungkin belum mereka hadapi sebelumnya, sewaktu berada pada masa kanak-kanak. Nah, kira-kira permasalahan apa saja yang biasanya dihadapi pada masa remaja? Mari kita cari tahu jawabannya bersama saya, Ibu Narti. Permasalahan pada remaja. Usia remaja adalah peralihan dari anak menjelang dewasa, yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan kepribadian atau masa persiapan untuk memasuki umur dewasa, sehingga problematikanya tidak sedikit. Sebagai contoh, orang tua yang mencari nafkah sejak pagi hingga larut malam. Ibu yang menggapai karir sehingga tidak jarang sejak bayi sampai anak-anak hanya diasuh oleh baby sister. Bayi sudah jarang minum ASI ibunya, sehingga sering ada istilah anak besar disusui sapi. Dekapan hangat ibu dan teguran seorang ayah sudah jarang dijumpai dalam keluarga. Komunikasi dan curhat remaja dengan orang tua sudah jauh. Remaja lebih sering bermain dengan handphone dan mencurahkan perasaannya melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya. Bahkan sampai temu muka sudah jarang terjadi. Mereka banyak melakukan pertemuan dunia maya. Pergaulan yang salah termasuk dalam pergaulan lewat dunia maya sering menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat seperti perkelahian antar pelajar, pornografi, kebut-kebutan, tindakan kriminal, peredaran, dan pesta obat-obatan terlarang serta terjerumus dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan adalah hak asasi manusia, setiap individu, dan harus dibebaskan sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan. Jadi, pergaulan manusia hendaknya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, budaya, serta norma masyarakat. Pergaulan bebas bisa dikatakan sebagai bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. Pergaulan bebas yang melewati batas norma dalam Buddhisme adalah bentuk perbuatan yang telah melanggar sila atau aturan kemoralan. Pelanggaran sila tersebut antara lain membunuh makhluk hidup yang mana terdapat dalam kasus aborsi. Berikutnya melakukan tindakan asusila di mana kebanyakan remaja sekarang memiliki gaya berpacaran yang tidak wajar sehingga hamil di luar nikah. Kemudian banyak remaja yang mengkonsumsi narkoba
atau minum minuman keras yang melemahkan kesadaran. Dalam Dhammapada ayat 328 disebutkan, apabila dalam pengembaraanmu engkau menemukan sahabat yang berkelakuan baik, pandai dan bijaksana, maka akan membawa kebahagiaan dan kesadaran bagi dirimu yang akan menghindarkan dirimu dari kesukaran dan mara bahaya. Faktor-faktor remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Beberapa faktor yang menyebabkan seorang remaja terjerumus dalam pergaulan bebas antara lain, yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini merupakan dasar karena berhubungan dengan perasaan, sikap, dan pikiran dari remaja itu sendiri. Pikiran yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal negatif akan membawa dampak negatif pula pada perkembangan jiwa dan sikap anak. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dhammapada ayat 1. Yang berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar diri anak, dan hal yang paling dekat dengan anak adalah pola asuh dari orang tua. Kurangnya perhatian keluarga atau orang tua menyebabkan anak mencari perhatian lain yang terkadang malah menjerumuskan ke dalam pergaulan bebas. Rendahnya pengawasan terhadap remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor utama munculnya kenakalan remaja. Sikap tidak disiplin terjadi karena sikap orang tua yang kasar dan otoriter. Kurangnya komunikasi dengan orang tua, perilaku orang tua yang menyimpang sehingga orang tua bercerai, dan ekonomi keluarga yang lemah juga menjadi pemicu. Ekonomi lemah terkait kemiskinan yang menyebabkan kebutuhan remaja tidak terpenuhi, memudahkan terjadinya kriminalitas di kalangan remaja. Dampak negatif dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah tidak terkendalinya pikiran yang dapat menyebabkan remaja mudah terbawa untuk melakukan hal-hal yang negatif. Berikutnya adalah kepribadian anak yang rendah, seperti anak akan menjadi kurang disiplin, suka murung, mudah marah, dan mudah tersinggung, kurang peka terhadap lingkungan, dan kurang mampu untuk mengontrol diri. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa sebagai generasi muda, hendaknya kita memikirkan masa depan. Janganlah merusak masa depan hanya karena kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Selalu waspada, mengendalikan diri, dan jangan tergoda oleh nafsu indera. Bagaikan seorang pengembala dengan tongkat mengawasi ternak-ternaknya, sehingga mereka tidak berkeliaran dan merusak tanaman orang lain. Baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan? Ibu berharap kalian memiliki pemahaman yang lebih luas terkait permasalahan-permasalahan dan hal-hal apa saja yang memicu pergaulan bebas. Sebagai bahan refleksi, tuliskan hal-hal penting yang telah kalian pelajari hari ini dalam LKPD. Dan jangan lupa mengerjakan soal-soal latihan yang telah tersedia. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami, silakan tonton kembali video ini atau kunjungi portal Belajar ID. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.